Halo teman-teman. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pandangan Agustinus tentang pendidikan. Nah, sebelum teman-teman melihat lebih jauh, kita akan lihat dulu siapakah Agustinus yang dimaksud dalam video kali ini. Agustinus yang dimaksud dalam video kali ini adalah seorang filsuf besar dan teolog gereja abad pertengahan yang lahir pada 13 November 354 Masehi di Tagaste, Afrika Utara. Ayahnya bernama Patricius. Ia adalah seorang pagan dan memiliki sifat yang kasar dan memburu hawa nafsu. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan istrinya, yaitu Ibu Agustinus yang bernama Monica. Ia adalah seorang Kristen yang saleh dan tekun dalam pelayanan dan doa, yang selalu mengajari Agustinus tentang iman Kristen. Nah, teman-teman perlu tahu, pada saat itu di Tagaste sangat dipengaruhi dengan penjajahan Romawi. Kehidupan Romawi pada abad keempat merupakan masa perubahan yang cepat dan mengalami kemunduran yang tak terelakkan. Zaman ini, aktivitas kaum barbar dan kewarganegaraan sebagai orang Romawi tidak lebih dari membayar pajak yang besar untuk menopang kekaisaran agar tetap bertahan hidup. Bagi kebanyakan pemuda yang tumbuh di kota kecil Afrika Utara, kehidupan mereka berputar di sekitar pertanian, atau jika keluarga mereka mampu, mereka bisa membayar pendidikan, maka mereka bisa menempuh karir dalam bidang hukum. Ayah Agustinus yang sekalipun miskin, ia beruntung karena dapat menjalin relasi dengan pemimpin Romanius sehingga Agustinus mampu memperoleh pendidikan yang didambakan oleh semua orang. Sejak kecil, Agustinus menerima dua pola asuh campuran yang diterima dengan baik itu pengaruh Kristen yang kuat dari ibunya maupun aspirasi duniawi dari ayahnya. Dan hal ini merupakan simbol kehidupan Romawi secara umum yang menyatukan dua budaya yang berbeda. Nah, teman-teman, ternyata Agustinus sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang cerdas. Sebab pendidikan awalnya melibatkan seni retorika dan filsafat yang kemudian membawa Agustinus terus belajar dan terus berusaha mencari kebenaran yang dapat memuaskan pemahaman intelektualnya melalui berbagai ilmu filsafat yang ia pelajari. Beberapa tahun sebelum pertobatannya, ia bergabung dengan sekte Manikean yang menawarkan kepastian absolut, lugas, dan tidak ambigu bagi siapapun manusia yang mampu berpikir secara rasional. Namun, ketika Agustinus berada di Milan, ia mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Santo Ambrosius dan ia mulai menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang tidak pernah ia temukan jawabannya dari berbagai ilmu filsafat manapun. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran Tuhan sangat absolut, bukan? Teman-teman, terjadi keajaiban. Agustinus yang begitu pintar dengan berbagai ilmu filsafat, pada usia yang ke-33 tahun, ia akhirnya bertobat dan percaya kepada Kristus serta menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Santo Ambrosius. Ia akhirnya memutuskan untuk menjadi uskup di Hippo pada tahun 395 Masehi. Ia juga menuliskan banyak sekali karya-karya dan dua karya terbesarnya seperti Conventiones dan De Civitate Dei. Lalu bagaimana pandangan Agustinus tentang pendidikan? Perlu teman-teman ketahui bahwa menurut Agustinus, pendidikan ialah sebuah proses perjalanan menuju kebenaran sejati yang berpusat kepada Allah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat 6 paradigma pengajaran holistik menurut Agustinus. Yang pertama, guru perlu menyesuaikan instruksi dengan keunikan seorang penanya individu.
Yang kedua, guru perlu memvariasikan sarana pengajaran berdasarkan ukuran kelompok dan mendorong pendekatan percakapan atau dialog. Yang ketiga, latar belakang pendidikan siswa harus dipertimbangkan sebelum mengajar. Yang keempat, mengajar untuk dapat memahami itu lebih penting daripada menawarkan konten yang menarik. Yang kelima, pengajaran pendahuluan harus menggunakan narasi dan bukan hanya teori-teori saja ya. Yang keenam, pengajaran harus selaras dengan Injil ketika mereka mengajar. Kenapa demikian? Karena seorang pengajar Kristen hidupnya harus selaras dengan Injil dan apa yang ia sampaikan harus sesuai dengan Injil juga. Ini merupakan kutipan ungkapan Agustinus kepada Allah di mana ia terus-menerus mencari kebenaran untuk memuaskan intelektualnya tapi tidak pernah mendapatkannya. Dan apa untungnya bagiku? Karena aku dapat membaca dan memahami sendiri semua buku yang dapat kuperoleh dalam apa yang disebut seni liberal. Padahal, sebenarnya aku adalah budak nafsu jahat yang tidak berharga. Aku menikmatinya tanpa mengetahui sumber sebenarnya dari apa yang ada di dalamnya yang benar dan pasti. Apapun yang tertulis dalam bidang retorika atau logika, geometri, musik, atau aritmatika dapat kupahami tanpa kesulitan besar dan tanpa instruksi dari orang lain. Namun ya Tuhan, Allah yang penuh kebenaran, apakah seseorang yang menyenangkanmu hanya karena ia mengetahui hal-hal ini? Tidak. Karena sesungguhnya orang itu tidak bahagia jika ia mengetahui hal-hal ini tetapi tidak mengenalmu. Dan orang itu bahagia jika ia mengenalmu meskipun ia tidak mengetahui hal-hal ini. Dia yang mengenal baik engkau maupun hal-hal ini tidak menjadi lebih diberkati karena pengetahuannya. Karena engkaulah Tuhan, satu-satunya berkatnya, jika dengan mengenalmu sebagai Tuhan, ia memuliakanmu dan bersyukur serta tidak menjadi sombong dalam pikirannya. Ungkapan ini disampaikan oleh Agustinus karena ia menyadari bahwa semakin ia belajar untuk memenuhi kemampuan intelektualnya, itu tidak akan membuat seseorang menjadi puas. Tetapi, jika seseorang mengenal Tuhan, maka ia dapat menemukan jawaban-jawaban dari semua ilmu pengetahuan yang tidak pernah ia temukan jawabannya. Nah teman-teman, kita lihat, ternyata apa yang disampaikan oleh Agustinus ada implikasinya loh bagi Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena dari 4 berita ini dan masih banyak lagi berita-berita yang ada di Indonesia, ternyata rendahnya pendidikan moral dan spiritual di Indonesia membuat banyak sekali siswa-siswi yang akhirnya melakukan banyak sekali kejahatan sekalipun mereka adalah orang yang terdidik. Kalau begitu, kira-kira apa ya implikasi pandangan Agustinus bagi pendidikan di Indonesia? Yang pertama, harus adanya keselarasan antara pemahaman iman dan ilmu pendidikan. Hal ini menjadi penting karena jika pendidikan di Indonesia berakar pada nilai-nilai agama, maka itu akan memperkuat pembelajaran moral dan spiritual dari setiap siswa. Yang kedua, pembelajaran harus melibatkan dialog dan partisipasi untuk mendorong siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat mendorong siswa untuk dapat berpikir kritis dari setiap hal yang ia pelajari. Yang ketiga merupakan transformasi karakter yang menekankan pembentukan moral dan bukan hanya penguasaan pengetahuan. Mengapa demikian? Karena bisa jadi jika seseorang semakin pintar, ia dapat menggunakan kepintarannya untuk melakukan berbagai macam kejahatan. Sekalipun tidak semua seperti itu ya teman-teman.
Yang keempat, pengajaran berbasis narasi, di mana guru bisa menggunakan contoh-contoh cerita lokal atau pengalaman-pengalaman untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Hal ini terlihat sangat sederhana teman-teman, karena dari pengalaman-pengalaman pribadi atau dengan melihat pengalaman dengan sesama, siswa bisa belajar dari kesalahan, memperbaiki kehidupan yang menjadi lebih baik. Jika demikian, maka sistem pendidikan yang akan terbangun adalah sistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan siswa, tetapi juga dapat memanusiakan manusia sesuai dengan ajaran Tuhan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga memberkati ya teman-teman.